Sebelum memulai saya harap Anda mau membantu subscribe channel Insomnia Channel, teman Anda waktu Anda susah tidur, terima kasih. Bab 5. Udara di atas lereng Gunung Siulong mendadak berubah dingin, meski matahari tak tertutup awan. Dari celah langit, kapal perang raksasa melayang menuruni jalur langit, membelah kabut seperti belati dewa. Di atas haluan perak hitam itu, berdiri sosok pria muda berambut merah menyala dengan mata ungu yang bersinar seolah menyimpan api abadi. Lan Yue menatapnya dengan kening berkerut. "Apa maksudmu, saudaraku?" Pria itu melangkah maju, tanpa takut. Angin dan tekanan spiritual yang menyertainya membuat penjaga Siulong langsung bersiaga. "Aku adalah Lan Zhen, anak pertama dari Kaisar Langit dan Naga Hitam Selatan." Ia tersenyum miring. "Dan kau, Lan Yue, adalah bayangan dari rencana yang gagal, adik yang diciptakan bukan untuk hidup, tapi untuk menggantikan." Rahasia darah campuran. Penjaga Siulong bergetar. "Itu tak mungkin, Kaisar Langit tidak mungkin. Tidak mungkin menyatukan darah naga dan iblis." Potong Lan Zhen. "Itu yang semua orang pikir. Tapi dia melakukannya. Aku, hasilnya. Dan dia tak puas. Maka dia menciptakan kembaranku, dari darah naga putih terakhir, dan darah manusia fana." Lan Yue menunduk. Suara naga putih di dalam dirinya mulai bergemuruh, bukan karena marah, tapi karena takut. "Kaulah yang harusnya jadi penjaga dunia, Lan Yue," lanjut Lan Zhen. "Tapi karena kau lemah, kau dibuang, disembunyikan. Dan aku dibentuk ulang di dalam neraka, untuk mengakhiri semua warisan yang mereka coba lindungi." Pertarungan tak terelakkan. Lan Zhen mengangkat tangannya. Udara di sekitar Gunung Siulong mulai terdistorsi. Awan membeku, batu-batu retak, langit memerah. "Turunlah, buktikan bahwa darah naga dalam tubuhmu memang pantas." Lan Yue memejamkan mata, sayap cahayanya terbuka penuh. Tubuhnya melayang pelan dari puncak altar. "Kalau ini jalan yang harus kuambil, maka aku tak akan lari." DUARRR. Tubuh mereka bertabrakan di udara. Langit Gunung Siulong langsung terbakar oleh dua energi yang saling berlawanan, putih murni dan merah hitam. Ledakan cahaya menyilaukan membuat pohon-pohon tua hangus dan angin pusaran melanda desa-desa kecil di bawah kaki gunung. Darah pertama. Lan Zhen menebas dengan tombak naga neraka. Lan Yue menangkis dengan tangannya yang kini bersisik putih mengilap. Tubuhnya terpental, menabrak dinding batu, tapi dia segera bangkit. Sayapnya mengepak, lalu ia meluncur kembali dengan kecepatan kilat. Tubrukan kedua menghancurkan bagian timur puncak gunung. Petir naga turun dari langit, seolah ikut menyaksikan pertarungan dua warisan yang seharusnya tak pernah bertemu. "Kenapa kau melawan, Lan Yue?" jerit Lan Zhen. "Kita bisa menyatu. Kita bisa menjadikan dunia tunduk." Lan Yue menatap lurus ke mata kakaknya. "Karena kau menaklukkan untuk membakar. Aku, melindungi untuk menghidupkan." Dengan teriakan, Lan Yue melepaskan jurus pertama warisan naga putih, cahaya purwa naga timur. Cahaya putih menyebar dalam pusaran spiral, menghantam Lan Zhen tepat di dada. Tombaknya patah, dan untuk pertama kalinya, darah hitam menetes dari bibirnya. Mundur sementara. Lan Zhen melayang mundur, napasnya berat. Sepertinya mereka tidak salah menyegelmu di altar itu. Tapi ini belum akhir." Ia menunjuk langit. Segel hitam raksasa muncul, membuka celah menuju dimensi lain. Udara dipenuhi suara tangisan dan lolongan roh terkutuk. "Aku akan menunggumu di gerbang bawah langit. Di sana, kita akan selesaikan ini. Dunia hanya membutuhkan satu naga. Dan itu bukan kau." Dengan itu, Lan Zhen menghilang ke balik celah, dan langit kembali tenang. Penjaga yang terkesan. Penjaga Siulong menunduk dalam. "Kau bukan sekadar." Setelah kepergian Lan Zhen, langit di atas Gunung Siulong kembali jernih. Tapi udara tetap membawa aroma bahaya. Penjaga Siulong memberi Lan Yue sebuah gulungan bersegel naga yang berisi peta kuno menuju gerbang bawah langit, tempat konvergensi semua kekuatan purba dari langit, bumi, dan neraka. "Perjalanan ke sana bukan hanya melewati lembah dan gunung," kata penjaga. "Kau akan melewati batas dunia nyata dan dunia roh. Dan di tengah jalan, kau akan diuji lagi." Lan Yue menatap peta itu, lalu mengangguk. Ia melangkah menuruni gunung dengan mata tajam. Tapi dalam dirinya, suara naga putih mulai berubah, lembut, namun murung. "Di ujung jalan ini, bukan hanya pertarungan, tapi pilihan. Dunia bisa diselamatkan, atau ditenggelamkan bersamamu. Lembah tanpa bayangan."
3 hari perjalanan membawa Lan Yue ke sebuah lembah aneh yang selalu diselimuti kabut emas. Tak ada bayangan di sana, walau matahari bersinar terang. Burung tak berkicau, daun tak jatuh. Semua terasa hening, sampai suara tongkat kayu mengetuk tanah bergema dari kejauhan. Tok, tok, tok. Dari balik pohon bambu yang melingkar seperti spiral, muncullah seorang biksu tua berpakaian abu, mengenakan penutup mata kain merah darah. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya menggetarkan udara di sekelilingnya. Pewaris naga akhirnya datang juga. Lan Yue berhenti. Siapa Anda? Biksu itu tersenyum kecil. Aku bernama Qi Yuan, bekas penjaga gerbang langit timur. Mata ini dulu bisa melihat takdir. Tapi, aku menutupnya sendiri. Mata langit dan kutukan pandangan. Qi Yuan duduk bersila di atas batu mengambang. Di hadapannya muncul mangkuk teh yang tersusun dari kabut. Aku melihat 2 naga dalam satu garis darah. Satu membawa cahaya, satu membawa bayangan. Tapi yang satu akan mencuri takdir yang lain. Maka, kututup mataku agar tak lagi membocorkan masa depan pada dunia. Lan Yue menyipit. Lan Zhen. Qi Yuan mengangguk. Ia datang ke sini dulu. Membakar lembah ini. Mencoba memaksaku membuka mata lagi agar tahu bagaimana ia bisa membunuhmu sebelum takdirnya berubah. Lan Yue mengepalkan tangan. Dan Anda, aku menolak. Maka aku dibutakan dengan api dari matanya sendiri. Pertarungan di alam jiwa. Qi Yuan berdiri. Tapi sekarang, aku harus mengujimu. Bukan dengan pedang, tapi dengan jiwamu sendiri. Ia mengangkat tongkat. Kabut berubah menjadi lautan hitam. Lan Yue tersedot ke dalamnya. Ia membuka mata dan menemukan dirinya di alam jiwa, di tengah salju abadi. Di depannya, berdiri dirinya sendiri, tapi dengan mata merah dan tanduk naga penuh. Siapa kau? Tanya Lan Yue. Akulah kegilaanmu, amarahmu, hasrat balas dendam yang kau pendam. Kembaran itu menyerang. Serangan bukan fisik, tapi emosi. Rasa dendam terhadap para tetua, rasa kecewa pada kenyataan, rasa ingin menghancurkan Lan Zhen, semua menabrak batinnya. Lan Yue nyaris tenggelam, sampai suara naga putih dalam dirinya berseru. Kau bukan hanya warisan darah. Kau adalah pilihanmu. Lan Yue menjerit, dan tubuhnya memancarkan cahaya keperakan. Ia memeluk kembarannya sendiri, bukan untuk mengalahkan, tapi memaafkan. Dan seketika, dunia jiwa runtuh. Hadiah dari sang biksu. Lan Yue membuka mata. Qi Yuan tersenyum dan menyerahkan sesuatu, sebuah lonceng perak kecil, yang bersinar lembut. Ini adalah suara mata langit, katanya. Gunakan jika hatimu mulai kabur oleh kebencian. Ia akan memanggil jiwamu kembali. Tapi ingat, ia hanya bisa dibunyikan sekali seumur hidup. Lan Yue menerima dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih. Qi Yuan menoleh ke arah utara. Gerbang bawah langit tinggal 1 hari perjalanan dari sini. Tapi hati-hatilah, karena Lan Zhen sudah membuka sebagian pintunya. Dan, ia tidak sendiri lagi. Bayangan 3 Raja Roh malam itu, saat Lan Yue bermeditasi di pinggir sungai, langit berubah merah darah. Bayangan 3 siluet besar muncul di angkasa, dikelilingi oleh aura roh dan racun, terdengar suara dalam angin. Kami adalah 3 Raja Roh. Kami tunduk pada darah campuran yang membangkitkan kami. Lan Yue, persiapkan dirimu. Karena yang datang bukan hanya kehancuran, tapi penghakiman. Lan Yue membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dunia akan benar-benar runtuh jika ia gagal. Kabut biru mulai menggulung dari arah timur laut, membawa aroma air asin dan bunga teratai. Langkah Lan Yue berhenti di tepi jurang, di mana aliran air tak mengalir ke bawah, melainkan naik ke langit, tanda bahwa ia telah tiba di wilayah perbatasan klan naga air, salah satu dari 4 penjaga gerbang spiritual. Namun yang mengejutkannya, wilayah ini tidak hening seperti biasanya. Sungai membeku, kabut berubah merah muda, aura kehidupan di tempat itu cacat. Gerbang bawah langit sudah mengganggu aliran spiritual dunia, gumam Lan Yue. Bahkan klan air ikut terdampak. Tiba-tiba, air di depannya berputar seperti pusaran. Dari dalamnya, muncul seorang wanita muda dengan rambut panjang kehijauan, mata biru tua menyala seperti permata dalam laut malam. Aku telah menunggumu, Lan Yue. Dewi air yang terlupakan. Wanita itu melayang di atas air tanpa menyentuhnya. Gaunnya membentuk gelombang setiap kali ia bergerak. Aku Suilian, putri terakhir dari klan naga air. Penjaga sumur langit laut dalam. Lan Yue menunduk hormat.
Aku tak menyangka klanmu masih bertahan. Kami bertahan, dalam sunyi. Dikhianati oleh langit, dilupakan oleh naga lain. Tapi kami menyimpan sesuatu, yang menjadi alasan semua ini dimulai. Ia mengangkat tangannya, dan dari dalam air muncullah sebuah batu kristal biru transparan. Di dalamnya, berdenyut cahaya keemasan. Ini adalah inti kenangan Kaisar Naga Purba. Di dalamnya tersimpan kebenaran tentang kelahiranmu, dan alasan mengapa Lan Zhen diciptakan. Kenangan yang disembunyikan. Sui Lian menjatuhkan kristal ke tangan Lan Yue. Saat menyentuhnya, tubuhnya tersedot ke dalam pusaran ingatan. Ia melihat bayangan istana langit ribuan tahun lalu, dinding emas, langit biru membentang abadi. Di sana, berdiri Kaisar Langit, sang ayah, dengan dua bola energi di tangannya, satu putih, satu merah gelap. Dua naga akan lahir, satu dari air dan cahaya, satu dari api dan kehendak. Dunia akan menyatu, atau terbakar. Tiba-tiba, suara seorang wanita memohon. Jangan buat keduanya hidup bersamaan. Takdir mereka saling menelan. Kaisar Langit berbalik. Wajahnya dingin. Aku tak peduli siapa yang tersisa. Yang penting, dunia akan mematuhi darahku. Lalu Lan Yue melihat wajah wanita itu, dan terhenyak. Itu, ibuku. Perjanjian yang dilanggar. Sui Lian mengangguk. Ibumu adalah putri dari klan Naga Air. Ia berjanji menjaga dunia dengan tidak pernah melahirkan warisan darah campuran. Tapi Kaisar Langit memaksa. Ia menyegel kenangan ini. Dan kami, klanku, membayar harganya. Lan Yue menggenggam kristal erat. Jadi, darahku bukan kutukan. Tapi peringatan akan keserakahan langit. Benar, ujar Sui Lian lirih. Dan sekarang, Lan Zhen membuka gerbang bawah langit, mengundang kekuatan yang lebih tua dari para dewa. Dunia akan runtuh, kecuali kau menerima seluruh warisanmu. Termasuk, dari klan air. Ia mencelupkan jari ke dadanya. Sebuah simbol berbentuk tetesan air muncul di tangan Lan Yue, menyatu dalam kulitnya. Aura biru lembut langsung menyebar ke tubuhnya. Sekarang kau memiliki darah naga air. Tapi bersiaplah. Gerbang telah membuka celah, dan tiga raja roh telah bangkit. Bayangan dari dalam gerbang. Langit tiba-tiba menghitam. Di kejauhan, cahaya kehijauan muncul dari celah besar di angkasa, gerbang bawah langit. Suara guntur terdengar, disertai lolongan ribuan jiwa terkutuk. Lan Yue. Suara Lan Zhen menggema, diikuti munculnya tiga sosok raksasa. Satu berbentuk iblis dengan tanduk 9. Satu lagi seperti tengkorak raksasa dengan sayap api. Dan yang terakhir, naga hitam bermata 1000. Sui Lian berdiri tegak. Itu mereka, tiga raja roh. Lan Yue menghela napas. Kristal di tangannya hancur perlahan, menyatu dalam tubuhnya. Baiklah, saatnya kuhadapi takdir ini. Tapi kali ini, bukan untuk membuktikan darahku. Tapi, untuk menyelamatkan dunia. Kisah langit di atas gunung Siulong mulai merekah merah tua, seperti luka terbuka yang belum sembuh. Lang Yue berlutut, tubuhnya lelah, napas tersengal. Luka dari pertempuran melawan Lan Zhen belum pulih sepenuhnya. Namun yang membuatnya gemetar bukan rasa sakit, melainkan kenyataan bahwa Qian Ruo, sahabat masa kecil yang diyakini telah mati, kini berdiri di hadapannya. Kenapa kau di sini? Bagaimana kau bisa hidup? Suara Lan Yue nyaris berbisik. Qian Ruo menatapnya dengan mata yang kini bersinar ungu samar. Aku tidak pernah benar-benar mati, Yue. Aku diselamatkan oleh kuil langit keempat. Tapi, untuk bertahan hidup, aku harus menerima darah mereka. Darah para penjaga langit yang telah dikutuk. Lan Yue terdiam. Di balik suara lembutnya, ia tahu Qian Ruo bukan lagi gadis lemah yang dulu ia lindungi. Ia telah menjadi sesuatu yang lebih, atau mungkin, sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Ritual Sumpah Purba. Qian Ruo membuka gulungan kain dari dalam jubahnya. Di atasnya tergambar simbol kuno, lingkaran 7 naga, simbol dari perjanjian darah antara 7 klan langit. Ada satu cara untuk menyegel Lan Zhen, katanya. Tapi itu membutuhkan darahmu, dan sumpah purba yang belum pernah diucapkan oleh naga manapun selama 1000 tahun. Lan Yue mendekat. Apa kau yakin ini akan berhasil? Tidak, jawab Qian Ruo. Tapi jika tidak mencoba, dunia akan runtuh sebelum musim semi tiba. Mereka berlutut berhadapan. Di antara mereka, lingkaran simbol mulai menyala. Darah langit, bangkitlah. Jiwa naga, bersatulah. Demi keseimbangan dunia, demi cahaya yang terakhir. Lan Yue menggigit ibu jarinya dan menjatuhkan tetes darah ke simbol itu.
Qian Ruo melakukan hal yang sama. Cahaya meledak dari gulungan itu, membentuk cincin emas di udara, sumpah langit, ikatan kuno yang menghubungkan dua jiwa untuk satu takdir. Tanda dari langit. Namun sebelum ritual selesai, langit bergetar. Dari balik awan turun sebuah mata raksasa, berwarna perak, tak berkedip, memandang langsung ke arah mereka. Qian Ruo membeku. Itu, Tianmu, mata langit. Mata itu bukan hanya simbol. Ia adalah bagian dari entitas tertinggi, langit sendiri. Dan ia tidak menyukai perjanjian itu. Tiba-tiba, badai spiritual menggulung turun, menghantam tanah seperti palu para dewa. Lan Yue memeluk Qian Ruo, mencoba melindunginya, namun tubuh mereka tertarik ke atas, masuk ke pusaran cahaya. Menuju alam langit, mereka terlempar ke tempat asing, tanah terapung di antara bintang, dikelilingi bangunan kristal dan sosok berjubah putih transparan. Ini adalah alam langit, tempat roh tertinggi dan penjaga hukum tinggal. Salah satu dari mereka melangkah ke depan. Suaranya bergema tanpa bibir bergerak. Kalian telah menyentuh takdir yang tak seharusnya diulang. Maka jawab pertanyaan ini, apakah kau rela mengorbankan cintamu demi menyelamatkan musuhmu? Lan Yue menunduk, lalu menatap Qian Ruo, dan berkata, jika itu caranya untuk menjaga dunia tetap utuh, maka aku rela mengorbankan diriku. Tapi cintaku, tidak akan pernah aku lepas. Sosok itu terdiam sejenak, lalu membuka tangannya. Di dalamnya, muncul fragmen jantung naga pertama, inti langit, benda yang dapat menghapus atau membentuk ulang takdir seseorang. Ambillah, tapi ketahuilah, setiap kekuatan langit membawa harga yang harus dibayar. Lan Yue mengambilnya, dan merasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya. Di bawah bayangan naga. Sementara itu, di dunia bawah, Lan Zhen bersiap membuka segel jiwa ketiga. Suara-suara dari gerbang bawah langit terus memanggil namanya, menjanjikan kekuasaan yang akan menjadikan seluruh langit tunduk padanya. Datanglah, Lan Yue, katanya, karena aku akan membakar seluruh langit hanya untuk melihatmu jatuh.